Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Timnas Australia bincang ranking Indo akan melesat jika menang. Timnas Australia tak datang dengan skuad terbaik. Sejumlah pemain skuad asuhan Tony Popovic mengalami cedera, termasuk dua bek andalan mereka, Harry Souttar dan juga Alejandro Sirsati. Kabar terbaru, kiper sekaligus kapten Timnas Australia Matthew Ryan juga mengalami cedera. Fakta itu tentunya menguntungkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia pun membuka peluang meraih poin penuh sekaligus laga digelar di markas lawan. Jika menang atas Timnas Australia, maka Timnas Indonesia akan diuntungkan. Jika menang, ranking FIFA skuad Garuda juga akan melonjak tajam. Mengutip dari footballranking.com, kemenangan atas Timnas Australia menghasilkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA. Timnas Indonesia pun berpotensi naik 10 peringkat dari posisi 130 dunia ke posisi 120 dunia. Patrick Kluivert bahagia dapat kiper naturalisasi termahal. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia sebab Timnas Indonesia resmi mendapatkan pemain nomor 2 termahal di Asia, tepatnya khusus untuk posisi penjaga gawang. Pemain yang dimaksud adalah kiper Como 1907 yang tengah dipinjamkan ke Palermo, Emil Audero. Mengutip dari transfermarket.com, harga pasaran Emil Audero mencapai 5 juta euro atau sekitar 85,2 miliar rupiah. Posisi ini menempatkan Emil di posisi 2 sebagai penjaga gawang termahal di Asia di bawah Zion Suzuki. Kehadiran Emil Audero bagaikan berkah bagi Patrick Kluivert, yakni memiliki dua penjaga gawang yang mempunyai kualitas mumpuni. Selain Emil, ada kapten FC Dallas Martin Paes. Sekarang harapannya proses naturalisasi Emil berjalan lancar. Ia bersama Dan James dan Joey Palupesi diharapkan sudah berganti federasi menjadi PSSI paling lambat pada 10 Maret 2025 mendatang. Carlos Peña emosi Persija tak kunjung menang. Pelatih Persija Jakarta Carlos Peña emosi melihat skuadnya kalah 0-1 dari PSM Makassar di pekan ke-24 Liga 1 pada Minggu 23 Februari 2025 lalu. Pasalnya itu menjadi pertandingan kelima secara beruntun Persija tak pernah merasakan kemenangan. Skuad Macan Kemayoran, julukan Persija, baru saja menelan kekalahan dari PSM dalam melanjutkan kompetisi kasta teratas di tanah air. Laga itu dimainkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Carlos Peña mengatakan tidak puas dengan performa Persija dalam laga melawan skuad Juku Eja. Dalam laga itu Persija memang tidak dalam komposisi terbaik karena ada beberapa pemain yang absen. Namun pelatih asal Spanyol mengatakan kehilangan poin adalah sebuah kerugian untuk Persija. Dia pun akan segera memoles Rizky Ridho dan kolega agar lebih baik dalam laga-laga ke depan. Persebaya ulti Paul Munster, Persib jadi penentu nasib. Nasib Munster di ujung tanduk usai kalah lagi di pekan ke-24 Liga 1 melawan Dewa United. Kekalahan itu membuat manajemen memberikan ultimatum kendati sempat menang 1-0 melawan PSBS Biak. Laga kandang melawan Persib jadi batas waktunya. Ini adalah kesempatan terakhir Munster bila tak ingin dipecat. Ini kesempatan terakhir, targetnya adalah menang. Jika tidak, ini akan menjadi pertanyaan terakhir Coach Munster, ujar Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi. Di sisi lain, Munster mengaku telah mengevaluasi kekalahan melawan Dewa United. Fokusnya saat ini bagaimana bisa bangkit dan meraih kemenangan di laga kandang melawan Persib. Berbagai persiapan sudah dilakukannya, termasuk strategi khusus yang akan disiapkan Bajul Ijo guna meredam sang pemuncak klasemen sementara Liga 1. Munster juga berharap Bonek dan Bonita memberikan dukungan agar timnya bisa bangkit. Sintayong bisa jadi opsi pelatih baru Persebaya. Jika ingin gaya permainan ngotot ala Korea, maka Sintayong bisa juga dilirik oleh Persebaya Surabaya.
Pengalamannya sebagai pelatih timnas Indonesia selama kurang lebih 5 tahun mungkin bisa membawa dampak positif bagi Persebaya untuk menggantikan Paul Munster. Selama menjadi pelatih timnas, Sintayong mampu menunjukkan kinerja yang positif. Kini Sintayong tak lagi menjadi pelatih klub maupun timnas manapun, dan Sintayong juga akan lebih sering berada di Indonesia karena membuka Sintayong Football Academy. Yang jadi masalah tentu gaji Sintayong yang cukup mahal. Tentu semua itu bukan hal mustahil jika manajemen Bajul Ijo ingin mendatangkan Paul atau mendatangkan Sintayong. Persebaya harus membuka negosiasi agar harganya cocok. Sintayong juga cocok dengan filosofi Persebaya di mana kedua pihak sering memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk bermain dan bersinar. Mark Locke ogah Persib imbang, Persebaya siap jadi mangsa. Persib Bandung akan dijamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 Liga 1. Mark Locke bertekad membantu timnya Persib mengakhiri rentetan hasil imbang. Maung Bandung akan bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 1 Maret 2025. Laga ini akan menjadi ujian buat Persib di depan puluhan ribu bonek yang akan mendukung Persebaya. Persib butuh kemenangan untuk memperlebar jarak dengan para pesaingnya di klasemen Liga 1. Persib pun butuh untuk segera bangkit setelah kurang maksimal dalam 2 laga terakhir yang hanya bermain imbang. Imbang rasa kalah, harusnya menang, tapi 1 poin tidak optimal. Tapi oke, kami harus menang lagi di sana, Surabaya, itu target, kata Klok dikutip dari laman resmi Persib. Kami fokus tim sendiri. Kami harus menang, kami lihat game by game, ujarnya menambahkan. Reaksi Beckham Putra setelah dihukum PSSI. Meski diperbolehkan banding, sanksi sudah mulai dijalankan Beckham Putra. Hingga akhirnya pemilik nomor punggung 7 itu absen pada laga Persib versus Madura yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 22 Februari lalu. Tentunya saya sangat kaget karena saya persiapan untuk pertandingan melawan Madura United dan fokus ke pertandingan. Tapi malam sebelum pertandingan ada surat dari Komdis bahwa Beckham menerima sanksi larangan 3 pertandingan dan Beckham sangat kecewa. Ungkap Beckham dikutip dari hari Selasa 25 Februari lalu. Pemain yang akrab disapa Etam ini heran selebrasi yang dilakukannya malah membuatnya terkena sanksi, apalagi dinilai melakukan provokasi kepada supporter lawan. Berat selebrasi Beckham itu sudah biasa dilakukan di negeri-negeri Eropa. Penyesalan Zé Gomes usai Arema ditahan imbang PSIS. Dalam laga ini Arema FC sempat unggul 2 gol terlebih dahulu masing-masing melalui Pablo Oliveira di menit ke-5 dan juga gol Charles Logolinggoy pada menit ke-28. Namun kesalahan penjaga gawang Diki harus dibayar mahal dengan terciptanya 2 gol oleh PSIS. Masing-masing adalah Sudi Abdallah pada menit ke-32 dan melalui Titik Putih pada menit ke-90. Dengan hasil imbang ini Singoedan harus tertahan di posisi 9 klasemen Liga 1 dengan raihan 36 poin. Pelatih asal Portugal itu menuturkan bahwa kondisi lapangan di Stadion Supriyadi sangat buruk ketika hujan, turut merusak permainan di laga ini. Dengan kondisi lapangan yang menggenang air, mereka terpaksa harus memainkan bola-bola panjang, sehingga hal ini turut disesalkan oleh pelatih asal Portugal tersebut. Terbongkar William Marcelo bad attitude. Nama William Marcelo sendiri merupakan gelandang serang asal Brazil yang sempat langsung moncer ketika bergabung ke Arema FC. Sempat ikut berkontribusi atas juaranya Arema FC di Piala Presiden 2024 lalu. William juga tampil apik ketika Singoedan masih dilatih oleh Joel Corneli. Total William sudah membekukan 5 gol dan 6 assist dari 19 penampilan untuk Arema FC di Liga 1. Namun setelah Arema FC dilatih oleh Zé Gomes di putaran kedua Liga 1, William Marcelo justru tersisih. Lewat Instagram pribadinya @alirifki87 pada Senin 24 Februari, Ali Rifki ikut bicara atas polemik William di Arema FC, di mana gelandang serang asal Brazil tersebut ternyata memiliki sikap yang buruk di Singoedan.
William bad attitude melawan pelatih dan merasa dirinya bintang, juga memprovokasi pemain lain untuk melawan pelatih, dan juga adu domba antara Loco Linggoy dan Dalberto. Berantem juga dengan Pablo. Lanjut, mantan manajer Arema FC tersebut mengungkapkan, Ali Rifki juga sempat menyematkan 3 tagar, yakni #lupakan William, #Arema FC, dan #bukan William FC dalam unggahannya tersebut. Dewa United akan ganti nama dan julukan. Dewa United akan berganti nama dan julukan seiring rencana Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan bergandang di Banten International Stadium, Serang. Nama Dewa United bakal menjadi Dewa United Banten. Selain itu, julukan menjelma menjadi Banten Warriors, bukan lagi Tangsel Warriors. Dewa United telah mendeklarasikan Banten Warriors di BIS pada Minggu 23 Februari yang juga dihadiri oleh pemerintah Provinsi Banten. Sebenarnya deklarasi untuk Dewa United bahwa kami akan membawa Provinsi Banten di mana kami ke depan menjadi Dewa United Banten, ujar Presiden Dewa United Ardian Syadyanegara. Deklarasi ini juga mengubah julukan dari Tangsel Warriors menjadi Banten Warriors. Jelas Ardian menjelaskan. Selanjutnya kita ke hasil perebutan tempat ketiga Liga 2 yang mempertemukan Persijap Jepara versus PSPS Pekanbaru. Hasilnya Persijap berhasil menang dengan skor 1-0 lewat gol Leo Lelis. Atas hasil ini Persijap Jepara dipastikan promosi ke Liga 1 musim depan. Wah, Jawa Tengah punya 3 wakil nih, Semarang, Solo, dan juga Jepara.